Kusantet selingkuhan suamiku sampai ular keluar dari kemaluannya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Sari sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa, ia menanak nasi, menyiapkan kopi, dan menggoreng tempe untuk sarapan. Pekerjaan rumah sudah jadi rutinitas yang melekat padanya sejak menikah dengan Warto 10 tahun lalu. Biasanya, setelah sarapan, Warto langsung berangkat mengemudi angkot jurusannya. Tapi belakangan, Sari sering mendapati bangku di meja makan tetap kosong. Pagi itu, kopi yang ia buat sudah dingin. Tempe goreng tinggal separuh. Dimakan anak sematawayangnya, Lina, yang masih duduk di kelas 2 SD. Warto belum juga pulang sejak semalam. Sari hanya bisa menghela napas. Lina bertanya polos, "Bu, Bapak kok nggak pulang-pulang? Katanya tadi malam cuma narik sampai terminal." Sari tersenyum hambar. "Iya nak, mungkin capek. Kamu makan yang banyak ya, biar kuat sekolah." Sejak beberapa bulan terakhir, Warto sering tidak pulang malam. Kalaupun pulang, baunya aneh. Kadang tercium aroma parfum wanita yang asing di hidung Sari. Belum lagi uang belanja yang mendadak lebih banyak. Warto berdalih penumpang makin ramai. Padahal Sari tahu, jungson angkot Warto sedang sepi karena banyak warga beralih naik bus mini baru. Hari-hari Sari terasa makin berat. Ia tetap menjalani perannya, mencuci, memasak, dan merawat Lina, tapi pikirannya penuh pertanyaan. Malam-malam ia menunggu suaminya dengan cemas. Di desa kecil seperti Jati Asih, gosip mudah menyebar. Beberapa tetangga mulai nyeletuk, "Si Warto sekarang sering bareng Ratmi ya?" Atau, "Loh, kemarin sore kelihatan boncengan." Awalnya Sari mengabaikan. Ia masih berusaha percaya pada suaminya. Namun hatinya mulai goyah ketika ia sendiri melihat pemandangan yang membuat dadanya panas. Sore itu, saat ia pulang dari warung, matanya menangkap motor Warto melaju pelan di jalan tanah dekat kebun pisang. Di belakangnya duduk seorang perempuan dengan rambut panjang tergerai. Tak lain Ratmi, janda muda yang baru setahun tinggal di desa. Sari berhenti sejenak, tubuhnya gemetar. Ia ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. Warto tidak melihatnya, terus melaju sambil tertawa-tawa kecil dengan Ratmi. Sari pulang dengan wajah pucat. Malamnya, Warto pulang lebih larut dari biasanya. Bau rokok dan parfum asing bercampur di bajunya. Sari mencoba menahan diri. Ia ingin bertanya, tapi begitu melihat wajah Warto yang sudah memasang tatapan sinis, nyalinya ciut. Hari berganti minggu, gosip makin menjadi-jadi. Bu Minah, tetangga sebelah rumah, pernah nyeletuk saat mereka menjemur pakaian. "Sari, aku nggak enak ngomong, tapi kemarin aku lihat Warto di pasar, dia beliin kain buat Ratmi. Kamu nggak apa-apa?" Sari hanya menggeleng, mencoba menutupi perasaan hancurnya. Ia tahu Bu Minah tak bermaksud jahat, tapi mendengar namanya disandingkan dengan Ratmi membuat dadanya sesak. Di rumah, Sari sering mendapati Warto lebih banyak diam. Kalau diajak bicara, jawabannya singkat. Bahkan kadang ia sengaja tidur di ruang depan, tidak sekamar dengan Sari. Ketika ditanya alasannya, Warto hanya berkata lelah. Lina yang masih kecil beberapa kali menangis karena jarang melihat bapaknya di rumah. Pernah sekali, Sari memberanikan diri membuka pembicaraan serius. Saat itu Warto sedang duduk di kursi bambu depan rumah sambil merokok. "Mas, akhir-akhir ini kamu berubah. Jarang pulang, sering bawa bau aneh. Aku minta jujur, kamu ada hubungan sama Ratmi?" Warto menoleh cepat, matanya melotot. "Kamu dengar dari siapa? Dasar perempuan gak tahu diri. Kerjaanmu cuma curiga.
Aku capek narik, nggak usah ditambah omelanmu. Sari terdiam, hatinya makin sakit. Setelah kejadian itu, Sari makin merasa tersisih. Ia seperti hidup dengan orang asing di rumah sendiri. Setiap malam ia menangis diam-diam agar Lina tidak tahu. Di luar, ia masih berusaha terlihat tegar, tapi dalam hati ia sudah mulai hancur. Sementara itu, Ratmi semakin jadi bahan omongan warga. Janda muda itu memang terkenal berpenampilan mencolok. Bajunya selalu ketat, rambutnya wangi, dan senyumnya sering dilemparkan kepada siapa saja. Banyak lelaki tergoda, tapi baru Warto yang benar-benar terjebak. Suatu sore, Sari sengaja lewat depan rumah kontrakan Ratmi. Dari celah jendela, ia mendengar suara lawa tawa laki-laki. Ia mengenali betul suara itu. Suara suaminya sendiri. Lutut Sari lemas, ia nyaris pingsan berdiri. Saat pulang, ia tidak kuat lagi menahan air mata. Ia menutup pintu rapat-rapat dan menangis jadi-jadinya. Lina yang melihat ibunya menangis ikut terisak tanpa tahu apa yang terjadi. Sari hanya bisa memeluk anaknya erat. Desa Jati Asih yang biasanya damai kini terasa menyesakkan bagi Sari. Setiap kali keluar rumah, ia merasa mata orang-orang memandangnya dengan kasihan atau sinis. Ada yang berbisik di belakangnya, ada pula yang terang-terangan mengolok, "Kasihan ya, ditinggal suami rebutan janda." Hari-hari berikutnya, Sari mencoba menutupi rasa malu dengan lebih sibuk bekerja. Ia menambah usaha kecil-kecilan membuat kue basah untuk dijual di warung. Tapi tetap saja, rasa sakit hatinya tak bisa hilang. Konflik dalam hatinya makin besar. Bertahan demi anak atau menyerah pada kenyataan pahit. Ia tahu kalau terus begini, rumah tangganya bisa benar-benar hancur. Tapi di sisi lain, cintanya pada Warto belum padam sepenuhnya. Malam itu saat hujan deras, Sari duduk sendiri di dapur. Ia menatap lampu minyak yang redup, pikirannya penuh kekecewaan. Warto belum juga pulang. Di luar, suara katak bersahutan. Lina sudah tidur di kamarnya. Sari mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Dalam hati ia berkata, "Kalau benar dia sudah memilih Ratmi, untuk apa aku masih bertahan? Apa aku harus diam saja melihat suamiku diambil orang?" Rasa sakit itu mulai berubah menjadi amarah. Ia ingin membalas. Ia tak peduli bagaimana caranya. Yang ada di pikirannya hanya satu. Ratmi harus merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih dari yang ia rasakan sekarang. Di titik inilah, retaknya rumah tangga Sari benar-benar nyata. Bukan hanya karena perselingkuhan Warto, tapi juga karena amarah yang mulai tumbuh di hati Sari. Amarah yang kelak mengereknya ke jalan gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam pertengkaran itu, suasana rumah Sari makin mencekam. Warto jarang sekali pulang. Kalaupun pulang hanya sebentar untuk ganti baju atau ambil uang hasil narik. Setelah itu ia pergi lagi entah kemana. Sari tahu pasti, tujuan Warto tidak lain ke rumah Ratmi. Beberapa malam Sari sengaja menunggu di ruang tamu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11, tapi Warto tidak muncul juga. Lampu minyak mulai redup, suara jangkrik terdengar dari luar rumah. Lina sudah lama tertidur di kamarnya. Sari duduk gelisah, hatinya penuh campur aduk. Begitu mendengar suara motor mendekat, ia langsung berdiri. Warto masuk tanpa bicara. Bau tubuhnya campur aduk antara asap rokok dan parfum perempuan. Begitu Sari membuka mulut, Warto sudah lebih dulu menegur dengan kasar. "Aku capek, jangan banyak tanya," katanya sambil melempar jaket ke kursi. Sari terdiam. Ia hanya bisa menunduk. Setelah itu Warto masuk ke kamar, mengambil baju, lalu keluar lagi. Kali ini ia tidak kembali sampai pagi. Hari-hari berikutnya keadaan makin memburuk. Warto benar-benar lebih sering tidur di luar rumah. Bahkan Lina pernah bertanya, "Bu, kok Bapak nggak pernah bobo di sini lagi? Apa Bapak nggak sayang sama kita?" Pertanyaan itu menusuk hati Sari.
Ia hanya bisa mengelus kepala anaknya sambil menahan tangis. Merasa tidak kuat memendam sendiri, Sari mencoba bicara dengan Bu Minah, tetangga sekaligus teman curhatnya. Di teras rumah sederhana, mereka duduk sambil mengupas singkong rebus. "Min, aku bingung. Warto makin jarang pulang. Kalaupun pulang marah-marah. Aku rasa dia memang sudah sama Ratmi," ucap Sari lirih. Bu Minah menatap prihatin. "Sar, sabar saja. Namanya laki-laki. Kalau lagi keblinger susah dibilangin. Jangan ikut-ikutan emosi, nanti malah tambah runyam." Sari menghela napas panjang. Kata-kata Bu Minah memang benar, tapi sabarnya sudah hampir habis. Bagaimana mungkin ia bisa sabar jika setiap hari harus mendengar suaminya disebut-sebut bersama perempuan lain? Di warung, telinganya selalu panas. Ada saja bisikan orang yang membuatnya makin tersiksa. Warto sama Ratmi kemarin belanja bareng, atau Ratmi makin cantik sejak dekat sama Warto. Sari menahan diri, tapi dalam hati ia menjerit. Malam-malamnya terasa lebih panjang. Saat Lina tidur, Sari sering duduk sendirian di dapur. Kadang ia hanya menatap api kompor yang kecil, kadang menangis sampai bantal basah. Perasaan dibuang dan tidak dianggap membuatnya seperti orang yang kehilangan arah. Pernah sekali, saat tengah malam, Sari mendengar suara orang lewat depan rumahnya. Ia mengintip dari balik jendela. Samar-samar terlihat Warto dan Ratmi berjalan beriringan. Mereka tertawa kecil, tampak mesra. Darah Sari mendidih, tangannya gemetar, hatinya penuh amarah. Ia ingin berlari keluar dan menampar Ratmi saat itu juga, tapi kakinya terasa lemas. Esok harinya, Sari tidak sanggup menatap wajah orang-orang desa, seolah semua mata memandanginya dengan tatapan kasihan bercampur ejekan. Ada ibu-ibu yang pura-pura bisik-bisik, tapi jelas telinganya bisa menangkap kata janda dan rebut suami orang. Di rumah, Sari semakin pendiam. Lina sering melihat ibunya melamun. Anak kecil itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu ibunya sedang sedih. "Bu, jangan nangis terus, aku masih ada kok." Ucapan polos itu membuat hati Sari makin teriris. Semakin lama, amarah dalam diri Sari tumbuh menjadi dendam. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak, bukan hanya oleh Warto, tapi juga oleh Ratmi yang dengan terang-terangan merebut suaminya. Beberapa kali Sari membayangkan bagaimana kalau Ratmi tiba-tiba jatuh sakit parah atau mengalami nasib buruk. Pikiran-pikiran itu terus menghantui. Ia memang belum berani bertindak, tapi benih kebencian sudah tumbuh di kepalanya. Puncaknya terjadi saat ia bertemu langsung dengan Ratmi di pasar. Hari itu Sari sedang membeli sayur, tiba-tiba Ratmi lewat sambil membawa keranjang. Tanpa rasa bersalah, Ratmi tersenyum sinis kepadanya, bahkan sempat melirik dari ujung kepala hingga kaki. Sari merasa darahnya mendidih, ingin sekali ia melabrak, tapi mulutnya terkunci. Ratmi hanya melenggang pergi, seolah menang atas dirinya. Sejak saat itu, pikiran Sari benar-benar berubah. Ia tidak hanya sakit hati, tapi sudah ingin balas dendam. Beberapa tetangga mulai berbisik juga bahwa Warto sering menginap di rumah kontrakan Ratmi. Mereka bilang malam-malam lampu rumah Ratmi tetap menyala dan suara laki-laki terdengar dari dalam. Sari makin yakin, gosip yang dulu ia anggap bohong ternyata benar adanya. Amarah yang dipendam semakin membuatnya gelisah. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali menutup mata, wajah Ratmi selalu muncul. Senyum sinis perempuan itu membuatnya semakin ingin melihatnya sengsara. Suatu malam, Sari duduk termenung di belakang rumah. Angin malam bertiup dingin. Suara anjing menggonggong terdengar jauh. Ia memandang langit gelap tanpa bintang, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Kalau cara baik-baik nggak mempan, mungkin aku harus cari cara lain. Aku nggak bisa terus dipermalukan begini. Hari-hari berikutnya, pikiran untuk membalas Ratmi semakin kuat. Ia tidak lagi takut dengan gosip orang. Yang ada di kepalanya hanyalah bagaimana membuat Ratmi merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih dari yang ia alami. Amarah itu sudah tidak bisa lagi ditahan. Sari sadar, dirinya sedang berdiri di persimpangan. Tetap diam dengan luka atau memilih jalan yang penuh risiko untuk membalas dendam. Dan perlahan, ia mulai condong ke jalan kedua. Kemarahan Sari yang sudah lama dipendam akhirnya berubah menjadi keputusan nekat. Malam itu, ia duduk lama di dapur, memandangi tungku yang sudah padam.
Lina sudah tidur, sementara rumah terasa sepi. Dari luar terdengar suara serangga malam yang riuh. Sari tidak bisa tenang. Pikirannya hanya dipenuhi bayangan Ratmi dan Warto. Beberapa hari terakhir, ia sering mendengar bisik-bisik warga soal dukun yang tinggal di pinggiran desa. Namanya Mbah Wiryo. Orang bilang, ia bisa mengirim penyakit hanya dengan segenggam tanah kuburan dan selembar kain kafan. Ada juga cerita, pernah seorang pencuri ayam di desa sebelah mati mendadak setelah ketahuan dan dihukum lewat ilmu Mbah Wiryo. Awalnya, Sari menolak membayangkan hal-hal seperti itu. Tapi semakin hari, rasa sakit hatinya semakin tak tertahankan. Ia merasa sudah tidak punya jalan lain. Warto tidak bisa lagi diajak bicara, sementara Ratmi semakin berani menunjukkan diri di depan umum. Siang harinya, Sari memberanikan diri bertanya pada seorang penjual jamu tua yang sering keliling desa. Dengan suara pelan, ia berkata, "Mbah, kalau orang mau minta bantuan ke Mbah Wiryo, apa bisa langsung datang?" Penjual jamu itu menatapnya lekat-lekat, lalu menjawab singkat, "Bisa, tapi harus siap dengan syaratnya. Jangan main-main kalau sudah berhubungan dengan dia." Malam itu juga, Sari menyiapkan apa yang dibutuhkan. Ia membeli ayam cemani dari seorang peternak di desa tetangga. Ayam itu disimpan dalam kurungan bambu di dapur. Selain itu, ia juga membeli kembang 7 rupa dan mencari kain kafan bekas yang ia dapatkan dari orang yang bekerja di pemakaman. Malam mulai turun ketika Sari melangkah keluar rumah. Ia membungkus sesaji dengan kain jarik, lalu berjalan melewati jalan setapak yang gelap. Angin malam menusuk kulitnya, tapi ia terus melangkah. Perasaan takut bercampur dengan tekad kuat. Rumah Mbah Wiryo terletak di pinggir desa, dekat kebun bambu. Bangunannya tua, berdinding anyaman bambu dengan atap rumbia yang sudah usang. Dari dalam rumah tercium bau kemenyan yang menyengat. Lampu teplok kecil menyala redup di serambi. Sari mengetuk pintu pelan. Tidak lama, seorang lelaki tua keluar. Rambutnya putih kusut, matanya tajam, dan kulitnya penuh keriput. Dialah Mbah Wiryo. "Siapa malam-malam datang ke sini?" Suaranya serak tapi tegas. Sari menunduk dalam-dalam. "Saya Sari, Mbah. Mau minta tolong." Mbah Wiryo menatap tajam seolah bisa menembus isi hati. "Aku sudah tahu. Kau datang karena sakit hati. Ada perempuan yang merebut suamimu, bukan?" Sari terkejut tapi hanya mengangguk pelan. Ia lalu menyerahkan sesaji yang dibawanya. Mbah Wiryo menerima dengan tenang lalu menyuruh Sari masuk. Di dalam rumah hanya ada satu ruangan besar. Di sudut ruangan terdapat tikar usang, beberapa kendi dan rak kecil berisi botol-botol berwarna gelap. Bau dupa semakin menusuk hidung Sari. Mbah Wiryo duduk basila, sementara Sari duduk berlutut di depannya. "Kalau kau benar-benar ingin perempuan itu sengsara, aku bisa lakukan. Tapi setiap ilmu ada tebusannya. Kau siap?" Sari menjawab tanpa ragu. "Saya siap, Mbah. Saya sudah tidak tahan lagi." Lelaki tua itu mengangguk. Ia membuka kain jarik berisi sesaji, lalu mengambil ayam cemani. Dengan cepat, ia memotong leher ayam itu. Darahnya ditampung ke dalam mangkuk tanah liat. Sari bergidik, tapi tidak berani menolak. "Ini darah akan jadi penghubung. Tapi tidak cukup, aku butuh sesuatu darimu, tanda ikatan dengan roh yang akan bekerja," kata Mbah Wiryo. Sari menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Wiryo mengeluarkan jarum kecil lalu menyodorkannya. "Tusukkan jarum ini ke jarimu. Biarkan setetes darahmu jatuh ke mangkuk. Itu akan jadi kunci." Dengan tangan gemetar, Sari menusukkan jarum ke ujung jarinya. Setetes darah jatuh bercampur dengan darah ayam. Mbah Wiryo menutup mangkuk itu dengan kain kafan bekas. Sambil menutup mata,
Ia mulai melantunkan mantra dengan suara lirih. Bahasa yang digunakan terdengar asing, membuat bulu kuduk Sari berdiri. Suara-suara aneh seperti bisikan terdengar dari sekitar ruangan. Sesekali api dari lampu teplok bergoyang seperti tertiup angin, padahal tidak ada angin masuk. Setelah beberapa menit, Mbah Wiryo membuka mata. Tatapannya tajam menusuk ke arah Sari. Selesai. Mulai malam ini perempuan itu akan merasakan balasan. Tubuhnya akan sakit, jiwanya tidak tenang. Hingga pada waktunya, sesuatu yang menjijikkan akan keluar dari tubuhnya. Sari mengangguk, meski wajahnya pucat. Ia masih bisa merasakan dinginnya hawa gaib di dalam rumah itu. Tapi ingat, lanjut Mbah Wiryo dengan suara berat, apa yang keluar nanti tidak akan hilang begitu saja. Ia akan menuntut darah pengganti. Kau harus siap dengan akibatnya. Sari terdiam. Peringatan itu membuat dadanya berdebar, tapi pikirannya sudah tertutup amarah. Ia tidak peduli lagi apa yang akan terjadi nanti. Yang penting, Ratmi mendapat balasan setimpal. Saya siap, Mbah, jawabnya mantap. Mbah Wiryo mengangguk, lalu menutup ritual dengan membakar kemenyan. Asapnya mengepul, memenuhi ruangan. Sari merasa kepalanya pening, tapi ia bertahan sampai semuanya selesai. Ketika keluar rumah, malam sudah semakin larut, suara serangga semakin keras, dan udara terasa lebih dingin. Sari berjalan pulang dengan langkah gontai, tapi hatinya sedikit lega. Baginya ia sudah melakukan sesuatu untuk membalas rasa sakit yang selama ini dipendam. Di sepanjang jalan pulang, pikirannya penuh dengan bayangan Ratmi. Ia membayangkan wajah janda itu menangis kesakitan. Tubuhnya beronta tanpa bisa disembuhkan. Bayangan itu membuatnya merasa puas. Meski di balik itu ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Namun, rasa takut itu ia tekan dalam-dalam. Yang ada di kepalanya hanyalah balas dendam sudah dimulai. Beberapa hari setelah Sari menemui Mbah Wiryo, keadaan di desa Jati Asih mendadak ramai oleh kabar yang mengejutkan. Ratmi, janda muda yang selama ini jadi buah bibir, mulai sakit aneh. Awalnya cuma terlihat pucat dan sering mengeluh perutnya perih. Orang-orang mengira itu sakit biasa, mungkin masuk angin atau mak. Tapi makin lama, keluhannya semakin parah. Badannya panas dingin seperti orang demam tinggi, tapi tidak menentu. Kadang menggigil, lalu tiba-tiba keringatan hebat. Warto yang hampir tiap malam tidur di rumah kontrakan Ratmi terlihat kebingungan. Ia bolak-balik ke warung membeli obat, tapi tak ada yang membuat Ratmi membaik. Suatu sore, tetangga Ratmi, Bu Iyah, mendengar suara teriakan dari dalam rumah kontrakan Ratmi. Ratmi menjerit seperti orang kesakitan hebat. Bu Iyah yang ketakutan hanya bisa mengintip dari jendela. Ia melihat Ratmi tergeletak di lantai, memegangi perutnya sambil berguling. Keesokan harinya, Warto panik membawa Ratmi ke puskesmas. Dokter yang memeriksa hanya menggeleng. Secara medis, tidak ada penyakit serius. Semua hasil normal, kata dokter. Warto makin bingung. Baginya jelas, Ratmi sangat menderita, tapi tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Kabar Ratmi sakit aneh cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berbisik di warung kopi, di pasar, bahkan di sawah. Kayaknya bukan sakit biasa, kata salah satu warga. Jangan-jangan ada yang kirim santet. Malam-malam berikutnya, keadaan semakin menyeramkan. Dari dalam kontrakan Ratmi, suara jeritan sering terdengar. Ada juga suara benda jatuh, seperti kursi terguling. Beberapa orang yang lewat di depan rumah mengaku melihat bayangan hitam melintas di jendela. Anak-anak desa dilarang orang tuanya lewat jalan itu kalau malam. Sementara itu, tubuh Ratmi makin mengenaskan. Badannya kurus kering hanya dalam hitungan hari. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung, dan kulitnya terlihat kusam. Ia sering muntah cairan berwarna hitam pekat dengan bau menyengat, membuat siapapun yang melihat jadi mual. Warto yang awalnya cuek, kini terlihat kacau. Ia jarang lagi menarik angkot karena waktunya habis untuk menjaga Ratmi.
Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur. Ia sering duduk di depan kontrakan sambil merokok, wajahnya penuh gelisah. Pernah suatu malam, ketika Ratmi menjerit hebat, Warto mencoba memegang tubuhnya untuk menenangkan. Ratmi menolak, mendorong Warto sambil menangis. "Ada sesuatu di dalam perutku, bergerak seperti melata," katanya dengan suara lemah. Warto panik, mencoba menempelkan telinganya ke perut Ratmi. Saat itu juga, ia merasakan sesuatu bergerak pelan dari dalam, seolah ada binatang hidup di sana. Seketika, tubuhnya merinding. Tak tahu harus berbuat apa, Warto kembali memanggil dokter. Namun dokter tetap tidak menemukan penyebabnya. "Kalau begini, mungkin lebih baik dibawa ke rumah sakit besar," saran dokter. Tapi Warto tidak punya cukup uang, apalagi pekerjaannya sebagai supir angkot tak lagi lancar. Desa semakin heboh. Orang-orang makin yakin ini bukan penyakit biasa. "Itu santet, sudah jelas," kata seorang lelaki tua di warung kopi. "Jangan kata kalau bukan santet, mana mungkin bisa muntah cairan hitam begitu?" Sebagian warga mulai resah. Mereka takut penyakit itu menular atau membawa sial bagi desa. Beberapa ibu bahkan melarang anak-anaknya bermain dekat kontrakan Ratmi. Sementara itu, Sari diam-diam merasa puas. Dari kejauhan ia mendengar kabar penderitaan Ratmi. Meskipun tidak pernah menampakkan wajah lega di depan orang lain, di dalam hatinya ada perasaan puas yang tidak bisa ia sembunyikan. Baginya itu balasan yang pantas untuk orang yang merebut suaminya. Namun, setiap kali mendengar jeritan Ratmi di malam hari, ada juga perasaan aneh yang muncul. Sari sering tiba-tiba merinding, terutama kalau sedang sendirian di rumah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Tapi ia mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya cuma rasa takut berlebihan. Hari demi hari, kondisi Ratmi makin buruk. Ia jarang bisa makan, hanya bertahan dengan air putih. Wajahnya semakin pucat dan suaranya nyaris hilang karena terlalu sering menjerit. Beberapa kali ia pingsan, membuat Warto ketakutan setengah mati. Suatu malam, ketika Warto mencoba memberi minum, Ratmi tiba-tiba kejang-kejang. Dari mulutnya keluar busa bercampur cairan hitam. Warto berteriak, minta tolong. Beberapa tetangga datang, tapi hanya bisa berdiri terpaku melihat pemandangan mengerikan itu. "Panggil kiai saja toh," teriak salah satu tetangga. "Kalau dokter nggak bisa, mungkin ini memang gangguan goib." Warto yang sudah putus asa akhirnya menurut. Ia berlari ke rumah Pak Kiai Karim, tokoh agama di desa itu. Kiai Karim datang membawa air doa dan mulai membacakan ayat-ayat suci di dekat Ratmi. Tapi semakin keras doa dilantunkan, tubuh Ratmi malah semakin berontak. Ia menjerit seakan ada sesuatu yang terbakar di dalam tubuhnya. Air doa yang disiramkan ke tubuh Ratmi membuat Ratmi meronta lebih hebat. Perutnya terlihat bergerak-gerak tak wajar, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa bergidik ngeri. Malam itu desa semakin yakin, ini bukan penyakit biasa, santet sudah bekerja. Bagi Warto, itu jadi malam terburuk dalam hidupnya. Ia duduk di samping Ratmi, wajahnya penuh air mata. Di satu sisi ia ingin menolong, di sisi lain ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua jalan sudah buntu. Bagi warga, kejadian ini jadi bahan pembicaraan setiap hari. Sebagian iba pada Ratmi, tapi sebagian lagi merasa ini balasan atas perbuatannya yang merebut suami orang. Bagi Sari, ini baru permulaan dari balas dendam yang ia nantikan. Namun, ia belum tahu harga dari santet itu akan kembali kepadanya suatu hari nanti. Malam itu, tepat malam Jumat, suasana desa Jati Asih mendadak mencekam. Dari arah rumah kontrakan Ratmi, terdengar jeritan panjang yang membuat bulu kuduk siapapun merinding. Jeritan itu berbeda dari sebelumnya. Lebih keras, lebih menyayat, seolah seseorang sedang disiksa habis-habisan. Beberapa warga yang masih nongkrong di warung kopi spontan berdiri. "Astagfirullah, itu suaranya Ratmi lagi ya?" kata salah satu dari mereka. Tanpa menunggu lama, beberapa orang berlari menuju rumah kontrakan Ratmi, diikuti warga lain yang penasaran. Sesampainya di sana,
pintu rumah terbuka setengah. Dari dalam terdengar suara Ratmi meraung sambil menghantam-hantam kasur. Warto terlihat mondar-mandir, wajahnya panik, berteriak minta tolong. "Tolong, Ratmi kesakitan, ada yang aneh." Warga semakin banyak yang berdatangan. Mereka ragu untuk masuk, tapi jeritan Ratmi membuat sebagian nekat melongok ke dalam. Pemandangan yang mereka lihat membuat sebagian orang langsung menutup mulut. Ada yang teriak ketakutan, bahkan ada yang hampir pingsan. Ratmi terbaring di ranjang, tubuhnya kejang-kejang hebat. Kedua tangannya mencengkeram sprei sampai robek. Dari mulutnya keluar busa bercampur cairan hitam yang menetes ke lantai. Matanya melotot, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Tapi bukan itu yang membuat warga histeris. Beberapa detik kemudian, perut Ratmi bergerak tak wajar, seperti ada sesuatu yang merayap di dalam. Ia menjerit kesakitan, lalu tubuhnya terangkat ke atas ranjang. Tiba-tiba, dari kemaluannya meluncur keluar seekor ular hitam besar. Ular itu basah, panjang hampir 1 meter lebih, melata di lantai sambil mendesis. Warga sontak berteriak panik. "Ya Allah, ular! Dari badannya keluar ular!" Ada yang langsung lari terbirit-birit keluar rumah, ada pula yang refleks membaca doa keras-keras. Warto yang melihat dengan mata kepala sendiri langsung terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kakinya gemetar, hampir tak bisa berdiri. Astagfirullah, apa ini? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Ratmi pingsan setelah kejadian itu. Tubuhnya terkulai lemah, nafasnya tersenggal-senggal. Ular hitam yang menjijikan itu sempat melata ke arah pintu, membuat warga menyingkir ketakutan. Namun anehnya, begitu sampai di ambang pintu, ular itu menghilang begitu saja, lenyap ditelan kegelapan malam. Suasana di dalam rumah jadi kacau. Beberapa warga yang masih berani bertahan menatap Ratmi dengan ngeri. Mereka yakin ini bukan kejadian biasa. Tidak mungkin ada ular sebesar itu keluar dari tubuh manusia tanpa campur tangan hal gaib. Pak Kiai Karim yang juga datang karena mendengar keributan, langsung mencoba menenangkan warga. Ia mengingatkan agar semua orang membaca doa bersama, jangan terjebak panik. Namun wajah beliau pun jelas menunjukkan rasa kaget luar biasa. Di luar rumah, warga yang tidak berani masuk berkumpul sambil berbisik-bisik. "Benar kan? Ini santet, aku sudah bilang dari dulu," kata seorang ibu. Yang lain menimpali. "Tapi kok bisa sampai ular keluar begitu? Astaga, seram banget." Kabar itu menyebar cepat. Malam itu juga, hampir semua warga desa Jati Asih tahu bahwa Ratmi melahirkan ular dari kemaluannya. Ada yang mengaku melihat langsung, ada juga yang hanya mendengar cerita orang lain, tapi semuanya sama-sama dibuat ketakutan. Warto sendiri tidak bisa berhenti gemetar. Ia duduk di sudut kamar, menatap Ratmi yang tidak sadarkan diri. Dalam hatinya bercampur aduk rasa takut, bingung, dan penyesalan. Ia tidak menyangka hubungannya dengan Ratmi akan berakhir dengan kejadian segila ini. Sementara itu, sebagian warga mendesak agar rumah Ratmi dibersihkan dengan doa-doa. Bahkan ada yang menyarankan kontrakan itu ditutup saja. "Ini rumah sudah kena najis gaib," kata seorang bapak tua. "Kalau dibiarkan, bisa bahaya buat lingkungan." Namun Pak Kiai Karim menenangkan mereka. Ia mengatakan bahwa yang terjadi adalah bagian dari kuasa Allah dan tidak boleh buru-buru menyalahkan rumah atau tanahnya. Meski begitu, jelas terlihat beliau pun resah. Malam itu, Ratmi hanya bisa terbaring tak berdaya. Nafasnya pendek-pendek, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Wartu mencoba memanggil namanya tapi tak ada jawaban. Beberapa warga menyarankan agar Ratmi segera dibawa keluar dari desa mencari pertolongan ke orang pintar lain. Namun sebagian warga justru menolak. Mereka takut kejadian itu menular atau membawa bala. Di sisi lain, Sari yang mendengar kabar ini diam-diam tersenyum puas. Saat seorang tetangga datang bercerita bahwa ular keluar dari tubuh Ratmi, Sari hanya mengangguk-ngangguk, pura-pura terkejut. Tapi di dalam hatinya ia merasa balas dendamnya benar-benar berhasil. Ratmi mendapat azab sesuai keinginannya. Meski begitu, malam itu juga, ketika semua orang sibuk membicarakan kejadian mengerikan itu, Sari kembali merasa merinding di rumahnya sendiri.
Angin malam terasa dingin menusuk, seolah ada sesuatu yang mengintai. Ia menutup pintu rapat-rapat, berusaha mengusir rasa takut yang tiba-tiba muncul. Sementara warga desa Jati Asih tidak bisa tidur tenang malam itu. Sebagian masih berkumpul di pos ronda, membicarakan kejadian tersebut sambil sesekali menoleh ke arah rumah kontrakan Ratmi yang kini gelap gulita. Ada yang berhasil menyebutkan bahwa itu adalah santet. Ada juga yang percaya ini hukuman atas dosa. Yang jelas, mulai malam itu, seluruh desa diliputi rasa was-was. Mereka takut kejadian serupa menimpa orang lain. Bagi mereka, kejadian ular keluar dari tubuh Ratmi adalah bukti nyata bahwa kekuatan gaib masih ada dan bisa menghancurkan siapa saja. Dan sejak malam itu juga, nama Ratmi bukan lagi sekedar bahan gosip sebagai janda muda. Ia berubah menjadi kisah horor hidup yang akan lama diingat oleh warga desa Jati Asih. Sejak malam, ketika warga digegerkan oleh ular yang keluar dari tubuh Ratmi, kehidupan di desa Jati Asih tidak pernah sama lagi. Suasana desa jadi muram. Orang-orang lebih cepat menutup pintu rumahnya begitu matahari tenggelam. Anak-anak dilarang main jauh-jauh. Bahkan warung kopi yang biasanya ramai hingga tengah malam mendadak sepi. Semua orang merasa ada sesuatu yang tidak beres sedang mengintai mereka. Di rumahnya, Sari awalnya merasa puas. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ratmi dipermalukan, Warto syok, dan semua orang di desa membicarakan kejadian itu. Tapi kepuasan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah peristiwa mengerikan itu, Sari mulai mengalami hal-hal aneh. Malam pertama, ia terbangun karena mendengar suara desisan. Awalnya, ia pikir itu suara tikus di dapur. Tapi saat ia menoleh ke bawah ranjang, matanya membelalak. Ada seekor ular hitam kecil melata keluar dari celah ranjang. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Ia menutup mata, berharap itu hanya mimpi. Ketika ia berani membuka mata lagi, ular itu sudah menghilang. Keesokan harinya, ia mencoba menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya halusinasi karena terlalu memikirkan kejadian Ratmi. Tapi malam berikutnya, gangguan itu datang lagi. Kali ini lebih parah. Ia bermimpi Ratmi berdiri di depan kamarnya dengan wajah pucat, matanya kosong, dan mulutnya terus menjerit memanggil namanya. Dari tubuh Ratmi merayap ular-ular kecil yang kemudian menyebar ke seluruh lantai kamar. Sari terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Beberapa hari setelahnya, giliran Warto yang membuatnya tambah tertekan. Meski suaminya itu jarang pulang, Sari beberapa kali melihat Warto berdiri diam di depan rumahnya pada malam hari. Tatapan matanya kosong, wajahnya pucat, seolah bukan Warto yang ia kenal. Tapi ketika ia berani membuka pintu dan memanggil, sosok itu menghilang begitu saja. Gangguan demi gangguan membuat Sari semakin lelah. Ia tidak bisa tidur nyenyak, siang hari pun tubuhnya lesu. Ia mencoba mengeluh pada Bu Minah, tetangga dekatnya. Tapi Bu Minah hanya berkata, "Sar, mungkin kamu kecapean pikiran. Jangan terlalu diingat-ingat, coba banyak istighfar." Sari mengangguk saja, meski dalam hatinya tahu bahwa yang ia alami bukan sekadar kecapean pikiran. Puncak penderitaan Sari datang ketika malam Jumat tiba. Malam itu, ia duduk di ruang tengah sendirian. Udara terasa pengap. Lampu minyak yang dipasang di meja tiba-tiba berkedip-kedip. Ia merasakan perutnya mual, tenggorokannya panas. Tiba-tiba mulutnya terbuka, lalu darah segar menyembur keluar. Sari terkejut. Tangannya bergetar melihat darah mengalir di lantai. Ia berusaha berteriak minta tolong, tapi suaranya tercekat. Sejak malam itu, setiap malam Jumat kejadian serupa terulang. Darah keluar dari mulutnya tanpa henti, membuat tubuhnya semakin kurus. Ia sadar ucapan Mbah Wilyo dulu bukan sekadar ancaman kosong. Ada harga yang harus ia bayar dari santet yang ia minta. Desa Jati Asih semakin resah. Banyak warga yang yakin bahwa kejadian aneh yang menimpa Sari adalah buntut dari santet Ratmi. Gosip mulai menyebar. Orang-orang berbisik bahwa Sari ikut campur dalam semua ini. Beberapa tetangga bahkan mulai menjaga jarak takut ikut terkena kutukan. Sari mencoba kembali mendatangi Mbah Wiryo, berharap dukun tua itu bisa menolongnya.
Malam itu ia berjalan dengan tubuh lemah, membawa sisa tenaga yang ada. Saat bertemu, ia langsung menangis dan memohon, "Mbah, tolong saya tidak sanggup lagi. Setiap malam saya didatangi ular, darah keluar dari mulut saya takut mati." Mbah Wiryo menatapnya dengan mata tajam. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku sudah bilang dari awal, setiap perjanjian ada balasannya. Kamu sudah menanam benih kebencian, sekarang saatnya panen." Santet itu memang mengenai Ratmi, tapi ingat, energi itu butuh tumbal. Kalau tidak ada yang mengganti, kamu sendiri yang akan jadi korban. Sari terseduh-seduh memohon jalan keluar, namun Mbah Wiryo hanya menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa membatalkan. Kamu bisa coba memperbanyak doa, tapi ingat, bayangan itu akan terus mengejarmu sampai ia puas. Mendengar itu, hati Sari semakin hancur. Ia pulang dengan langkah gontai, merasa seperti hidupnya sudah tidak ada harapan. Setiap kali ia terlebah tidur, bayangan Ratmi muncul di benaknya. Kadang ia merasa ada ular melilit tubuhnya, kadang ia mendengar suara tertawa yang menyeramkan dari pojok kamar. Hari demi hari, kondisi Sari makin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Warga yang melihat hanya bisa menggeleng. Sebagian merasa kasihan, sebagian lagi justru semakin yakin bahwa semua ini adalah balasan dari perbuatannya. Sementara itu, Warto pun tidak lagi terlihat di sekitar rumah. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Ratmi, ia seperti menghilang. Ada kabar ia pergi keluar desa, ada juga yang bilang ia masih sering terlihat mondar-mandir malam-malam di jalan sepi. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Malam Jumat berikutnya, Sari merasakan sakit yang luar biasa. Perutnya kram, tenggorokannya panas. Ia jatuh tersungkur di lantai, darah kembali keluar dari mulutnya. Di tengah rasa sakit itu, ia melihat bayangan ular merayap di dinding rumahnya. Suara desisan memenuhi ruangan, membuatnya berteriak sekuat tenaga. "Ampun, jangan lagi, saya menyesal," teriaknya sambil menangis. Tapi tidak ada yang mendengar. Rumahnya terkunci rapat dan tetangganya sudah terbiasa dengan suara teriakannya setiap malam, sehingga mereka hanya bisa saling pandang dari jauh. Malam itu, Sari benar-benar merasa ajalnya semakin dekat. Ia menyesal telah meminta santet, menyesal telah menukar ketenangan hidupnya dengan kebencian. Namun penyesalan itu datang terlambat. Bayangan ular-ular dan suara jeritan Ratmi terus menghantui, membuat hidupnya seperti neraka sebelum mati. Beberapa bulan setelah kejadian menggemparkan di desa Jati Asih, suasana desa masih belum kembali seperti dulu. Malam hari terasa lebih sepi dari biasanya. Orang-orang enggan keluar rumah setelah maghrib. Meski ular yang keluar dari tubuh Ratmi hanya terjadi sekali, bayangan kejadian itu terus hidup di kepala warga. Ratmi akhirnya meninggal dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya menghitam, dan malam terakhir hidupnya diwarnai jeritan panjang yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Saat kabar kematiannya menyebar, tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke rumah kontrakan tempat ia menghembuskan napas terakhir. Warga hanya berani melihat dari jauh. Sebagian berbisik bahwa arwah Ratmi akan gentayangan karena mati tidak wajar. Jenazah Ratmi dimakamkan dengan seadanya. Hanya segelintir tetangga yang ikut mengantar, itu pun dengan wajah tegang. Setelah itu, rumah kontrakan tempat Ratmi tinggal dikunci dan dibiarkan kosong. Lama-kelamaan rumah itu dikenal angker. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah, ada pula yang melihat ular melata keluar dari jendela saat malam. Sementara itu, Warto tidak lagi terlihat di desa. Sejak malam ketika ular keluar dari tubuh Ratmi, ia syok berat. Beberapa orang sempat melihatnya berjalan linglung di jalanan desa, tapi tak lama kemudian ia menghilang sama sekali. Ada kabar ia merantau jauh. Ada yang bilang ia ikut bekerja di kota, tapi tak ada seorang pun yang tahu pasti. Nama Warto pun akhirnya hanya tinggal buah bibir, sebagai laki-laki yang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Sari juga tidak luput dari penderitaan. Sejak meminta bantuan Mbah Wiryo, hidupnya hancur. Tubuhnya semakin hari semakin kurus, wajahnya pucat,
dan ia sering mengigau di malam hari. Tetangga yang mendengar teriakan Sari sudah tidak lagi berani mendekat karena takut ikut terkena kutukan. Mereka hanya bisa melihat dari luar rumah, mendengar suara tangis dan jeritan perempuan itu setiap malam Jumat. Sari sendiri menyadari bahwa semua penderitaan itu adalah buah dari perbuatannya. Ia menyesal, tapi penyesalan itu terlambat. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ular-ular yang melilit tubuhnya, wajah Ratmi yang menjerit minta tolong, dan bayangan Warto yang berdiri di depan rumah dengan mata kosong. Sampai akhirnya, tubuh Sari tidak sanggup lagi menahan sakit. Hari itu, warga menemukan Sari sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan ada bercak darah di mulutnya. Tidak ada keluarga yang mau mengurusnya, hanya beberapa tetangga yang dengan terpaksa memakamkan jenazahnya. Saat dikubur, suasana desa begitu mencekam, hanya doa pelan yang terdengar, tanpa tangisan, tanpa belas kasih. Semua orang tahu bahwa Sari mati karena buah perbuatannya sendiri. Sejak itu, nama Sari, Warto, dan Ratmi menjadi cerita kelam di desa Jati Asih. Orang-orang tua sering menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai pengingat. Mereka berkata, "Kalau kau main-main dengan perselingkuhan, rumah tanggamu bisa hancur seperti Warto. Kalau kau tega menyakiti orang lain dengan jalan gelap, hidupmu akan hancur seperti Sari. Dan kalau kau merusak rumah tangga orang, hidupmu akan berakhir mengenaskan seperti Ratmi." Cerita itu terus beredar dari mulut ke mulut, menjadi semacam legenda kelam yang membuat orang takut bermain dengan hal-hal gaib. Rumah kontrakan Ratmi dibiarkan kosong bertahun-tahun. Tak ada yang berani menempati, meski sudah banyak kali ditawarkan dengan harga murah. Sampai sekarang, orang-orang yang lewat depan rumah itu sering mempercepat langkah, apalagi jika malam. Dari kisah itu, warga Jati Asih mengambil pelajaran berharga. Pertama, mereka sadar bahwa fitnah dan perselingkuhan adalah api yang bisa membakar banyak orang. Tidak hanya pelaku yang menderita, tapi keluarga dan orang-orang di sekitar juga ikut terkena imbas. Kehidupan rumah tangga yang rusak bisa melahirkan dendam, dan dendam bisa membuat orang gelap mata. Kedua, mereka semakin yakin bahwa jalan gelap seperti santet bukanlah solusi. Sekali melibatkan diri, selalu ada harga yang harus dibayar. Balasan gaib tidak pernah ringan, selalu berlipat ganda, dan seringkali menuntut nyawa. Mbah Wiryo memang dikenal sakti, tapi tidak pernah ada santet yang benar-benar membawa kebahagiaan. Semua hanya menambah luka baru. Ketiga, mereka belajar bahwa kesabaran memang pahit, tapi dendam lewat santet jauh lebih pahit lagi. Sari adalah contoh nyata. Ia tidak bisa menahan amarahnya. Ia memilih jalan gelap, dan akhirnya ia sendiri yang merasakan akibatnya. Cerita tentang Sari, Ratmi, dan Warto akhirnya menjadi semacam peringatan moral di desa itu. Hingga bertahun-tahun kemudian, orang tua selalu mengingatkan anak-anak mereka, jangan main api dengan santet, jangan ambil jalan pintas untuk balas dendam. Kalau kau sakit hati, bersabarlah, karena waktu yang akan membalas dengan adil. Jangan sampai nasibmu berakhir seperti mereka. Dan begitulah, kisah kelam dari desa Jati Asih terus hidup dalam ingatan, bukan hanya sebagai cerita horor, tapi juga sebagai pengingat bahwa kebencian dan dendam tidak pernah membawa kebaikan.